fokus yang perlu kita cermati adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pasal 115, 117, dan 122. Itu yang tadi ditampilkan oleh Mas Iksan. Ya, Kata kunci yang perlu kita cermati di 115 adalah bukan orang yang melakukan perjalanan umroh, bukan, tapi seseorang yang tanpa hak sebagai PPU mengumpulkan dan memberangkatkan. Kata-kata mengumpulkan itu berarti ketika ada dua orang atau lebih, dan itu ada orang yang bertindak untuk mengumpulkan, maka dia sudah kena status mengumpulkan. Nah, itu kata-kata mengumpulkan berarti dia mengkoordinir dua orang atau lebih untuk keberangkatan umroh. Kemudian setelah mengumpulkan, memberangkatkan. Jadi pertama adalah mengumpulkan, sudah merupakan kesalahan, mengumpulkan dengan niat bersama-sama untuk umroh. Padahal dia tidak punya hak sebagai PPU, itu sebuah kesalahan pertama. Kemudian memberangkatkan, nah itu kesalahan yang melengkapinya. Maka seseorang yang tanpa hak sebagai PPU dilarang mengumpulkan dan memberangkatkan. Yang kemudian di sini di pasal 117-nya, kalau seseorang menerima setoran tanpa hak sebagai PPU, dendanya sampai 8 miliar. Nah, ketika seseorang tanpa hak sebagai PPU mengumpulkan dan memberangkatkan, maka dia kena denda 6 miliar atau penjara 6 tahun. Dan ketika dia menerima setoran, nah ini kena denda maksimal 8 miliar atau penjara 8 tahun. Nah, artinya yang dimaksud oleh undang-undang ini adalah orang-orang yang bergerak mengumpulkan, memberangkatkan, kemudian menerima setoran. Nah, ini kata kuncinya. Ketika posisinya adalah mengumpulkan, yaitu mengkoordinir dua orang atau lebih dalam satu waktu untuk tujuan umroh, kemudian dia memberangkatkan, artinya setelah mengumpulkan beberapa orang, kemudian memberangkatkan untuk umroh, padahal dia tidak punya hak sebagai PPU, maka terkena pasal ini. Nah, apalagi di pasal 117, di sana disebutkan menerima setoran. Nah, menerima setoran ini kena pasal 117, yaitu 8M atau 8 tahun. Nah, kami sampaikan bahwa undang-undang atau regulasi ini sama sekali tidak dimaksudkan mempersulit masyarakat. Justru dalam rangka melindungi masyarakat. Dua titik hal yang dilindungi adalah, pertama, masyarakat dilindungi dengan jaminan. Jaminan perjalanan ke luar negeri, jaminan layanan ibadah, layanan transportasi, dan jaminan kesehatan, dan sebagainya. Juga ini dalam rangka melindungi usaha yang berizin. Artinya usaha-usaha yang berizin itu harus dalam perlindungan negara. Jadi yang dilindungi bukan hanya jamaah, tetapi dua hal, yaitu jamaah dalam rangka indeks kepuasan layanan umroh, dan dalam rangka untuk layanan atau melindungi para pengusaha yang berizin, supaya tercipta suasana sehat usaha dan orang-orang yang taat itu mendapatkan perlindungan dari negara. Nah, kemarin kami melihat fakta, misalnya ada jamaah yang ini sangat mengenaskan. Kami tanya, kami temukan di Rumah Sakit An-Nur, kami dihubungi, ternyata ada jamaah di sana, memang Saudi itu ada kebijakan, siapapun yang sakit langsung dirawat, dan setelah sembuh itu baru ditanya-tanya. Nah, karena itu orang Indonesia, maka tim kami ditanya dan kami langsung meluncur ke lokasi. Ternyata orang itu tidak punya surat sedikit pun, apakah itu paspor atau visa atau tiket, sama sekali tidak ada surat, bahkan KTP Indonesia juga nggak ada. Akhirnya kita lakukan sidik jari, dicek, ternyata data muncul ternyata orang Indonesia, orang Bogor, tapi dia tidak tahu siapa yang mengantar ke rumah sakit, dia nggak jelas apakah ada yang mengantar dari pihak saudaranya atau temannya atau rumahnya, enggak, dia juga nggak tahu, nggak ada, hotelnya juga nggak hafal. Tahunya dia pokoknya saya umroh dibayari, ada orang yang mengantarkan saya, ditanggung, tapi tahu-tahu saya diantar, nanti katanya mau dijemput, tapi yang antar siapa nggak tahu. Tahu-tahu dia sudah berada di rumah sakit. Ada indikasi travelnya tidak bertanggung jawab, sehingga untuk melemparkan tanggung jawab ini akhirnya diserahkan di rumah sakit. Proses penyerahannya belum tahu, tetapi hasil identifikasi kami langsung
investigasi, kami tanya kepada jamaah tersebut di luar kesadaran yang normal, walaupun muter-muter kami kejar terus muter-muter pertanyaannya, akhirnya walaupun bingung tapi akhirnya ada yang konsisten, yaitu alamat rumahnya akhirnya kami ketahui di daerah Bogor. Kemudian kami koordinasi dengan Kepala Kemenak atau Kasih Haji Kabupaten Bogor, apakah ada jamaah pertama Pak Andi kemarin itu di Baranang Siang. Nah, ternyata akhirnya ketemu di sana, ternyata yang memberangkatkan non PPU dari Cianjur. Nah, akhirnya kita bergerak agar dilakukan penjemputan dan berjanji mereka akan segera menjemputnya. Nah, maka kita sedang melakukan pemantauan. Ini salah satu contoh yang kebetulan kita temukan. Mungkin ada yang tidak ditemukan, mungkin. Atau kalau tidak diserahkan ke rumah sakit, bisa juga terlantar. Seperti yang saat ini kemarin juga kami sedang menangani ada 19 orang di Madinah yang terlantar tidak ada tiket pulang. Maka sekali lagi kami himbau kepada masyarakat, juga kepada travel-travel, ayo kita ikuti, kita laksanakan undang-undang, ayo kita ini adalah memberikan layanan ibadah, mari kita taat pada perintah Allah, agar kita taat pada Allah, pada Rasul dan ulil amri. Ulil amri antara adalah undang-undang tentang penyelenggaraan umroh. Karena ibadah pastikan kita berangkat dimulai dari taat pada aturan, bukan diawali oleh pelanggaran, agar tingkat keabsahan ibadah ini lebih sempurna sehingga lebih dekat dengan istilah mabrur. Karena tidak mungkin mabrur kalau tidak sah. Nah, sekali lagi terima kasih atas dukungan semuanya. Mari terus kita bergerak untuk mewujudkan layanan umroh yang semakin baik bagi masyarakat Indonesia. Semoga Allah terus memberikan bimbingan, ridho, dan barokahnya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Akhirul kalam, iduna syuratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Arifin. Sangat clear dan jelas bahwa di 4 pasal tadi ya yang sudah dicantumkan bahwa itu jelas sebagai aturan. Dan Bapak Ibu semua, saya kira solusinya adalah segera mengurus perizinan, begitu ya Pak Nur. Ya, silakan. Silakan. Pak Ya. Nur, ini ada pertanyaan nih, mohon izin. Bagaimana kalau KBIHU atau yayasan atau pesantren yang mengumpulkan jamaah umroh? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kalau travelnya tidak berizin, lalu bekerja sama dengan travel yang berizin? Misal, apakah boleh jamaah itu transfer ke rekening A yang belum berizin, lalu nanti diberangkatinya lewat travel B yang sudah berizin, dibayar pokoknya aja gitu misalkan. Itu masuk kategori mana Pak Dir? Ya. Jadi jelas di pasal 115 disebutkan seseorang yang tanpa hak sebagai PPU. Tanpa hak itu misalnya KBH adalah masuk golongan tanpa hak karena di sana tidak ada penjelasan hak-hak KBH untuk menyelenggarakan. Karena dia kelompok bimbingan, membimbing dia. Artinya dia adalah masuk kelompok tanpa hak, maka dia tidak boleh mengumpulkan, tidak boleh memberangkatkan. Apalagi menerima setoran. Semua yang mengumpulkan, memberangkatkan harus bendera PPU. Jadi kalaupun orang itu bergerak atas nama PPU, maka boleh. Tetapi kalau tidak atas nama PPU tentu tidak boleh. Kemudian kelompok-kelompok lain yang tanpa hak. Nah, sekali lagi jelas di sini yang tanpa hak sebagai PPU. Apakah KBH, apakah yang lain yang dia jelas bukan PPU maka tidak punya hak untuk memberangkatkan.